ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam agama kita yang mulia ini kita diperintahkan untuk berusaha membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Dan orang yang paling berhak untuk kita membalas kebaikannya, walaupun tentu kita tidak mampu untuk memaksimalkan atau menunaikan hak dan membalas kebaikannya, adalah kedua orang tua kita yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah letih dan mengorbankan segala yang mereka miliki untuk kenyamanan kita dan untuk menjadikan kita orang-orang yang berguna, untuk memberikan yang terbaik kepada kita sebagai anaknya. Oleh karenanya di dalam agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan untuk kita senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah menyandarkan di dalam Al-Quran perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Tuhanmu telah mewajibkan dan menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di ayat yang lain Allah memerintahkan kita, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Terutama ketika keduanya telah memasuki usia senja atau usia tua, yang mana mereka tidak mampu untuk mengurus diri mereka sendiri. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan ketika keduanya atau salah satu di antara keduanya telah memasuki usia senja, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian menghardik keduanya, wala tanharhuma, janganlah kalian memperlihatkan atau membentaknya atau memperlihatkan perilaku yang buruk kepada keduanya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan senantiasalah kalian memberikan kepada keduanya perkataan yang baik yang bisa mendatangkan keridhaan kedua orang tua kita. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada kemurkaan kedua orang tua kita. Dan di antara hukuman yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah kezaliman, terutama kezaliman pada kedua orang tua kita. Barang siapa yang berbuat buruk atau durhaka kepada kedua orang tuanya, maka di antara balasan yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah ia akan diberikan anak yang juga nanti akan durhaka kepadanya, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakti kita kepada kedua orang tua tidak akan mungkin kita mampu untuk membalas jasa-jasa mereka. Karena memang motivasi orang tua kita di dalam membina, mendidik, dan mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki untuk kita dengan harapan kita bisa hidup lebih lama, kita bisa berumur panjang dan bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, terkadang ada anak yang kemudian merawat kedua orang tuanya yang telah tua, karena dia berkata sebentar lagi orang tua kita sudah akan kembali dan meninggal dunia. Jadi memang berbeda motivasinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang lelaki yang menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah. Dan kita yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah pasti merasakan betapa payahnya kita melakukan tawaf, apalagi di tengah kerumunan manusia. Dan orang ini menggendong ibunya yang telah tua.
Setelah itu ia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma seraya berkata, "Ana laha kal ba'iril mudhallali, hal ra'aita anni qad jazaituha ya Ibnu Umar?" Saya sudah seperti kendaraan yang dinaiki wahai Ibnu Umar. Apakah menurut Anda aku telah membalas jasa-jasa ibuku? Ibnu Umar kemudian mengatakan, "La." Beliau kemudian berkata, "La, sekali-sekali tidak, walaupun dengan sekali hentakan ketika ia melahirkan engkau." Ibu yang telah melahirkan kita, sebelumnya 9 bulan mengandung kita, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya sampai ia merasakan kepayahan hari demi hari. Dan saat kita hendak keluar dari perut ibu kita mempertaruhkan nyawa. Bahkan andaikan ia diberi pilihan antara kehidupannya dengan kehidupan anaknya, maka ia lebih memilih untuk keselamatan anaknya. Kemudian setelah itu kita keluar, kita dibesarkan oleh ayah dan ibu kita. Mereka begadang di malam hari. Ayah keluar banting tulang cari nafkah untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dari sinilah jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa di dalam agama kita durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau berkata, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan puncak bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah ketika keduanya telah memasuki usia senja. Oleh karenanya kewajiban kita untuk bersabar dengan mereka, sebagaimana mereka bersabar dengan kita sewaktu kita masih kecil. Apatah lagi ketika keduanya telah mulai pikun, keduanya semakin membutuhkan perhatian kita, keduanya kembali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ila ardhalil umur, seperti kembali anak kecil yang membutuhkan perawatan dan perhatian dari kita. Disitulah puncak bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan disitulah pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Oleh karenanya salah seorang salaf, ketika ibunya meninggal, ia menangis dan diingatkan akan pentingnya untuk ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian berkata, saya menangis disebabkan karena satu di antara pintu surga yang dibukakan untuk saya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi kita yang masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua orang tua atau salah satu di antaranya yang masih hidup, jangan pernah kita merasa terbebani dengan mereka. Ketahuilah disitulah sumber keberkahan hidup kita. Disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah jihad kita. Ketika salah seorang lelaki dari Yaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berjihad dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia berkata, benar ya Rasulullah, dan saya meninggalkan keduanya dalam keadaan menangis karena saya meninggalkannya. Nabi kemudian menyuruh orang tersebut untuk kembali kepada keduanya dan berbakti kepada keduanya. Dan beliau mengatakan, jika engkau menginginkan syurga, ketahuilah sesungguhnya syurga ada di telapak kaki mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.